Perkenalkan, nama saya Denisa. Hari ini saya akan menceritakan asal mula Reok Ponorogo yang diterbitkan oleh Serberjaya dan disusun oleh Ira Ikra Negara. Pada zaman dahulu kala ada kerajaan yang sangat besar di Kediri. Kerajaan itu memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita berparas anggun bernama Dewi Songgolangit. Banyak raja-raja dan pangeran yang ingin meminangnya. Sayangnya Dewi Songgolangit belum berhasil untuk berumah tangga. Pada suatu hari sang raja memanggilnya. Miknya agak didekatkan. Hai anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat. Namun jika ayahanda menginginkannya, baiklah. Tetapi hamba mempunyai syarat. Apa syarat itu, anakku? Mengabdikan belum pernah ada. Datang berkepala. Mixing apiknya yang ditolak. Baiklah anakku, ayah akan Sing apik ya lho. sayembara. Iya. Tak lama setelah itu, sang raja mengumumkan sayembara yang isinya persis yang diinginkan putrinya. Para pelamar yang tadinya bertamu sekarang menjadi ciut nyalinya. Tetapi masih ada dua orang raja, yaitu Raja Singobarong dari Lodoyo dan Raja Klonosewandono dari Bantarangen. Raja Singobarong adalah manusia yang aneh, yakni berkepala harimau dan bertubuh manusia. Dia mempunyai bulu yang sangat lebat. Bulu itu dipenuhi oleh kutu-kutu. Itu sebabnya dia memelihara seekor burung. Sedangkan Raja Klonosewandono, dia adalah manusia yang gagah dan tampan. Namun sayang, ia mempunyai kebiasaan yang aneh. Ia suka kepada anak laki-laki. Pada suatu malam dalam tidurnya dia bermimpi ketemu seorang putri yang sangat cantik jelita, yang tak lain adalah Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit yang bisa merubah sikap buruknya itu. Keesokan harinya, sang Raja Klonosewandono memanggil penggawa kerajaan dan pemerintah. Dia mengatakan akan berubah sikap buruknya itu jika dapat memperistri Dewi Songgolangit, karena dapat dengan para warga. Ia hampir memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit. Hanya binatang berkepala dua yang belum ada. Pada suatu hari, sang Raja Singobarong memanggil patinya bernama Indentala. Hei Pati, siapkan kuda-kuda kembar yang banyak dan panggil para seniman datang ke sini untuk membuat tontonan yang menarik. Tetapi mereka gagal. Sang Raja Singobarong sangat marah mendengarnya. Raja Singobarong pun menyusun rencana licik. Ia hendak merampas persiapan Raja Klonosewandono saat perjalanan ke Kediri. Tetapi rencana itu terdengar oleh Raja Klonosewandono. Raja Klonosewandono pun sangat marah. Ia bersama Pati Pujaganongnya dan prajurit menyerbu kerajaan Lodoyo. Tidak butuh waktu lama, kerajaan Lodoyo habis dilenyapkan. Tetapi sang Raja Singobarong tidak ikut saat pertarungan, karena dia telah asik dipatuki oleh burung merak mematuki kutu-kutu di bulunya. Saat dia terbangun, dia sangat terkejut. Hei Singobarong, ternyata kau memang licik.
adu mulut yang terjadi. Adu mulut dilanjutkan pertarungan. Keduanya mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Raja Klenes Wandono mengeluarkan senjata pamungkasnya. Pecut sama Diman, jedar! Akhirnya, sang Raja Klenes Wandono berhasil mengalahkan Raja Singobarong dengan sabetan pecut samandimannya. Burung merak yang hinggap di bahunya Raja Singobarong sekarang melekat menjadi satu. Lengkap sudah persyaratan Raja Klenes Wandono untuk meminang Dewi Songgolangit. Singkat cerita, lamaran Raja Klenes Wandono diterima oleh Kerajaan Kediri karena sudah memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit. Setelah beberapa saat, Dewi Songgolangit diangkat menjadi permaisuri Kerajaan Bantarangi. Tibalah saatnya diboyong ke Ponorogo. Selama perjalanan, Pati Pujagono sangat kegirangan. Ia menari-nari dan berjungkir balik, kadang di barisan belakang, kadang di barisan terdepan. Disusul oleh binatang berkepala dua yang tak lain adalah Raja Singobarong. Di barisan belakang berjajar 140 kuda kembar yang ditunggangi oleh para prajurit. Disusul oleh Raja Klenes Wandono dan Dewi Songgolangit. Di barisan belakang ada pembesar kerajaan dan abdi dalam. Setiap perjalanan ini tabuhan gamelan dan trompet yang memikat para warga untuk menontonnya. Perjalanan inilah yang menjadi cikal bakal asal mula reog Ponorogo. Nah, teman-teman semuanya, di dalam perkembangan global, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan kebudayaan kita yang menjadi ciri khas bangsa kita. Salah satunya melestarikan kesenian reog Ponorogo. Mancing ikan digoreng bersama. Cakep. Minumnya kelapa muda Selasih. Cakep. Cukup sekian cerita dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum.